Aaron Guerrero berusia 18 tahun dan pacarnya Shira Halstead berusia 16 tahun tinggal di Las Vegas, Nevada, Amerika. Mereka telah berpacaran selama beberapa waktu, namun hubungan mereka ditentang oleh orang tua masing-masing. Pada satu waktu, ibu Aaron melaporkan pada polisi jika pasangan yang mulai pacaran sejak bulan Juni 2020 itu berencana untuk melarikan diri ke California. Sebelumnya, ibu Aaron telah memberitahu pada ayah Shira yang bernama Daniel Halstead tentang rencana tersebut agar mereka bersama-sama bisa menggagalkan keinginan sepasang merpati ini. Mereka setuju bahwa kedua anak-anak ini harus dipisahkan demi kebaikan mereka berdua. Namun ketika Aaron mengetahuinya, dia segera melarikan diri hingga kedua orang tuanya pun melaporkan pada polisi. Mantan istri Daniel bernama Elizabeth yang telah bercerai dari Daniel pun juga mengatakan hal yang sama jika dia kesulitan untuk mengendalikan Shira. Shira yang awalnya sangat dekat dengan ayahnya sejak mengenal Aaron berubah menjadi gadis yang menjengkelkan. Yang dulunya dia merupakan anak papa, sekarang menjadi anak durhaka. Belakangan diketahui Daniel dan Shira seringkali bertengkar adu mulut tentang masalah Aaron. Gadis itu sangat marah ketika ayahnya meminta agar dia memutuskan hubungan dengan Aaron karena dia menolak dipisahkan dengan sang pujaan hati. Kedua remaja ini sama-sama membangkang dan selalu ingin bersama-sama seperti Romeo dan Juliet. Hingga di tanggal 9 April 2021 pada jam 2.15 siang, pemadam kebakaran di Las Vegas mendapatkan panggilan tentang adanya kebakaran di daerah Dunphy Park. Sesampainya di sana, setelah api berhasil dipadamkan, mereka menemukan pemandangan yang menyedihkan. Sesosok tubuh pria terbaring di garasi dalam kondisi hangus dan terpisah-pisah. Menurut penyidik, kebakaran tersebut bukanlah sebuah kecelakaan, melainkan kesengajaan yang telah direncanakan sebelumnya. Akibat jasad yang rusak parah, setelah seminggu kemudian, forensik berhasil mengidentifikasi jasad tersebut yang ternyata adalah Daniel. Berdasarkan hasil otopsi, Daniel telah tewas sebelum terjadinya kebakaran. Di tubuhnya terdapat luka dari benda tajam. Kebakaran ini terungkap ketika dua orang teman Shira datang berkunjung ke rumahnya dan mencium bau asap dari dalam rumah. Khawatir terjadi sesuatu pada Shira, mereka pun segera menelpon pemadam kebakaran. Selama dalam pencarian barang bukti, mereka menemukan dua buah gergaji yang terdiri dari satu gergaji mesin di lantai garasi dan satu gergaji tangan di dapur serta beberapa barang bukti lainnya yang bertebaran di dalam rumah. Pada kedua benda tersebut ditemukan adanya sisa-sisa darah serta jaringan kulit yang masih menempel. Dapur terlihat telah dibersihkan sebelum terjadi kebakaran. Sang penyidik mengatakan siapapun pelakunya terlihat telah mencoba untuk memotong-motong Daniel dalam usaha untuk menghancurkan barang bukti. Pada saat itu, penyidik mencurigai Elizabeth yang walaupun mereka telah bercerai tetapi masih saling berbagi rekening bank. Namun kecurigaan tersebut hilang ketika Christine, ibu Daniel, mendatangi polisi untuk melaporkan adanya transaksi mencurigakan dari ATM milik Elizabeth dan Daniel tepat 2 hari sebelum terjadinya kasus tersebut. Terlihat di rekening itu telah dilakukan penarikan uang di berbagai ATM. Menurut Christine, sebelum Elizabeth mengetahui terjadinya kebakaran, dia telah mencoba menghubungi Daniel untuk menanyakan tentang hal ini, tetapi Daniel tidak pernah menjawab teleponnya. Sehingga Elizabeth pun mengirimi SMS pada Shira untuk menanyakan keberadaan Daniel. Saat itu Shira mengatakan jika Daniel baik-baik saja dan ponselnya yang rusak sedang diperbaiki. Keesokan harinya, ketika Elizabeth kembali menghubungi Shira, gadis itu kembali memberikan berbagai alasan. Begitupun ketika Christine menghubunginya, Shira kembali memberikan jawaban mengarang indah yang membuat neneknya marah karena tidak bisa berbicara dengan Daniel. Dalam penyelidikan selanjutnya, mereka berhasil mengidentifikasi dari sisi ATM tempat terakhir kalinya transaksi dilakukan.
Mereka adalah Aaron dan Shera yang telah melarikan diri sebelum jasad Daniel ditemukan. Dari CCTV sebuah toko, beberapa hari sebelum kebakaran, terlihat Aaron sedang membeli gergaji, cairan untuk korek api gas, dan sarung tangan karet. Sementara di CCTV toko lainnya terlihat Shera sedang membeli cairan pemutih. Menurut polisi, sebelum kabur, kedua remaja ini juga mencuri mobil serta uang milik David. Di tanggal 13 April 2021, keduanya ditemukan oleh polisi saat sedang berada di daerah Utah. Saat itu, mereka ditahan oleh petugas kereta api karena pada saat pemeriksaan mereka tidak memiliki tiket. Mereka berencana melanjutkan pelarian dan meninggalkan mobil Daniel yang tentunya akan mudah untuk dilacak. Saat petugas meminta identitasnya, Aaron menunjukkan kartu identitas aslinya. Dan saat mereka mengecek identitasnya secara online, ternyata Aaron terdaftar dalam daftar pencarian orang atas kasus pembunuhan yang memiliki surat perintah ekstradisi dari Las Vegas. Mereka pun ditangkap dan untuk sementara ditahan oleh pihak berwenang Utah sebelum dikirim kembali ke Las Vegas. Hingga saat ini mereka masih menunggu proses ekstradisi yang tertunda karena pandemi. Selama pelarian mereka dengan menggunakan mobil Daniel, kedua remaja ini merekam sebuah video di ponsel sambil tertawa-tawa membahas hal-hal yang tidak pantas. Selain menceritakan tentang pengalaman happy ending, mereka sambil bercanda menyebutkan pembunuhan yang telah mereka lakukan. Mereka menggunakan ATM Daniel untuk berbelanja dan melakukan banyak penarikan di ATM sepanjang rute pelarian. Di dalam mobil tersebut ditemukan karpet yang berlumuran darah Daniel. Shera akan didakwa sebagai orang dewasa karena menurut Undang-Undang Negara Bagian Nevada, siapapun yang berusia 16 tahun ke atas yang telah melakukan pembunuhan secara otomatis akan didakwa sebagai orang dewasa. Namun, dia tidak bisa mendapatkan hukuman mati karena usianya. Sementara Aaron berpotensi akan mendapatkan hukuman mati karena telah berusia 18 tahun. Sehingga pengacaranya akan berusaha untuk mendapatkan hukuman yang lebih ringan. Elizabeth, ibu Shera, yang juga merupakan mantan senator di negara bagian Nevada, hingga saat ini memilih untuk tidak berkomentar secara terbuka tentang kasus putrinya. Walaupun hasilnya belum final, tetapi berhubung kasus ini adalah salah satu request dari Gorgeous kita, jadi harap dimengerti kenapa kasusnya tetap aku bahas. Banyak di antara kalian yang lebih suka kasus yang sudah selesai, namun harap maklum jika aku juga harus menghargai Gorgeous lainnya yang juga suka kasus-kasus unsolved. Buatku, kalian semua adalah sama dan aku harus adil dalam membawakan antara kasus solved dan unsolved. Dan buat kalian yang mau request kasus lainnya, boleh langsung DM di Instagramku. Dengan catatan kasusnya harus menarik dan tentunya belum pernah ada di channel lainnya. Dan cukup sampai di sini cerita kita kali ini. Semoga kalian suka dengan ceritanya. Jangan lupa ajak teman-teman kalian yang suka dengan konten seperti ini untuk gabung di sini. Buat kalian yang masih betah nonton sampai akhir, thank you, love you, have a nice day, and then see ya.